Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب علم فريضة على كل مسلم والمسلمة. فقال أيضا: نعمتان موفور فيهما كثير من الناس الصحة والفرح. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini tidak ada kata yang perlu kita keluarkan dari lisan kita, melainkan kita menjadikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dikumpulkan di majlis ini dalam rangka untuk talabul ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu menambah ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan mudah-mudahan di setiap langkah dari rumah menuju Baitullah, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan amal saleh itu kita akan terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kita aturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dinul Islam, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama itulah kita bisa tahu kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Jangan tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan, mari kita sejenak mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh akhina bima harfan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك
أنفسكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلم الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مثلك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamni bil Qur'an. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada akhirnya bima kharafa. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi, yang membaca dan kemudian yang mendengarkan, sama-sama diberikan nilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada acara kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Insinyur Cito Santosa. Mudah-mudahan kita bisa menyimak ilmu dari beliau sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan keilmuan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, lebih khusus pada Ketua IKD Ustaz Hasan Sauri serta segenap pengurus yang Allah muliakan. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena segala puji
pujian, segala kemuliaan, segala keagungan hanyalah miliknya. Dialah zat yang telah menghidupkan kita dari nikmat mati kita, tidur kita dari malam. Sudah bersyukur Bapak Ibu hadirin, ketika bangun tidur kita ada nikmat yang kita rasakan dengan tambahnya usia kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi sisa usia kita, dan kelak ketika kita harus menghadapnya, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin. Rasa syukur khususnya juga kita panjatkan karena nikmat dan anugerah yang luar biasa, nikmat iman Islam kita. Dengan itulah kita menjadi memiliki ilmu, Allah berikan cahaya, Allah berikan tuntunan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju iman, menuju Islam kita. Oleh karenanya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW serta segenap keluarga, para sahabat dan terus bersalah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, kita pagi ini akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan. Ini saya jangan ini ya, saya kalau disebut ceramah itu bukan ahli ceramah, saya sharing-sharing saja ya. Tanya jawab dengan bapak-bapak, ibu-ibu saja. Jadi masing-masing diri kita yang hadir di sini, khususnya jamaah IKJ, yang saya yakin dengan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dalam tema pagi ini. Saya menetapkan tema juga konsultasi pada Ustaz saya, Ustaz Saud. Pantas kan kira-kira ini saya jadi tema Ustaz. Iya Pak Cik, sudah ini mumpung juga momen pergantian tahun, bisa jadi mengingat diri kita, bapak kiroh kita, sekaligus meluruskan lagi barangkali ada yang lupa terhadap diri kita sendiri ya. Jadi mari kita bertanya dalam hati kita. Melalui pagi ini pertemuan saya ingin juga bersimulasi sedikit ya. Jika kira-kira di ujung maut kita akan didatangi oleh malaikat Israfil yang akan menjemput atau mencabut ruh kita. Ketika kemudian kita ditanya ketika itu, siapa kamu? Kira-kira jawabannya apa? Mohon izin saya simulasikan sedikit ya. Jawabnya kompak ya. Sudah kompak belum? Sudah kompak sama ikan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Lebih lanjut ketika pertanyaan akan datang, kita sudah mengaku hamba Allah, itu sudah lagi roh akan lepas. Apa yang kamu mau? Surga. 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 Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sudah yakinlah jamaah IKJ, jamaah Ustaz Hasan sudah cerdas secara paripurna, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya ya. Sehingga jangan sampai kita kemudian lupa pada diri sendiri. Dan ketika ini sudah terjawab Ustaz, jawabannya sudah pas
pada dimensi yang terdalam. Ya, kalau ditanya siapa kamu, bukan saya Cipto, saya dokter, saya bupati, saya ulama. Nah, berarti jawaban tadi sudah menjawab. Dengan demikian mungkin kajian ini bisa kita akhiri. Ya. Hamba Allah, ya, sudah hamba Allah. Tapi barangkali kalau toh boleh diakhiri Ustaz, kan sudah terjawab. Tidak ada dibahas lagi. Tapi tidak sedikit kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di luar sana yang pada ujung kehidupannya, bahkan di tengah-tengah kesuksesannya, di tengah-tengah keberhasilan dan ketenarannya, coba sekarang beredar itu yang tadi sedang viral itu, seorang tokoh ya, pengacara terkemuka nasional internasional ya, yang kemudian di dalam videonya itu bagaimana dia bercerita ataupun berkeluh kesah. Ya, saya ini kalau dilihat kan memang pengacara itu luar biasa, pakaiannya aja mungkin ratusan juta yang dipakai, cincinnya, bulan atau karojinya, bajunya, sepatunya, luar biasa dia sukses. Tapi coba lihat apa yang kemudian kita ambil hikmah dari video yang beredar itu. Sesungguhnya siapa sih saya ini harus kemana? Saya kok sulit menemukan diri saya, kebahagiaan saya. Jadi saya harus kemana? Apakah saya harus ke Bali, ke Denpasar, kemudian belajar dengan mereka para agama Hindu di sana, kemudian supaya saya bisa menemukan kebahagiaan itu? Saya perlu mungkin sebulan di sana. Atau saya harus ke Bangkok, ya, berkunjung dengan biksu-biksu di sana untuk belajar bagaimana menemukan kebahagiaan itu. Coba lihat. Artinya kita masih banyak yang mungkin dari kajian ini kita angkat temanya buat kita untuk takbiran, untuk mengingat diri kita, tapi sebagai kader-kader indikasi mudah-mudahan bisa menyampaikan secara lebih luas, karena tidak sedikit orang-orang di luar sana yang membutuhkan peringatan ini supaya dia menemukan diri dia. Pada takutkan lagi nasullah dalam ansaiman bersatu, dan janganlah menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka kemudian Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Pada dasarnya pangkalnya dari situ, karena mereka tidak dekat dengan agama, tidak mengasihi agama, tidak memahami sesungguhnya siapa dia, siapa saya, untuk apa diciptakan. Kalau boleh dilanjutkan pertanyaannya, dan kemana menuju. Pertanyaan tadi, apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, ya, masih ada yang ya tentu surga, ya. Tapi sama sebenarnya kita mau menuju kepada Allah sebagai hamba Allah, sehingga kalau di surga kelak oke menjadi tempat yang kita idamkan bersama. Tapi ketika diri kita di sini saat ini menuju surga nanti, maka dalam setiap kalimat dan tindakan kita, apa yang kita mau, apa yang kita tuju, harus kita uruskan kepada Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita mungkin sedikit mengingatkan saja bagaimana asal muasal kejadian kita. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhaman fa kasawna idhaman lahman summa ansha'nahu khalqan akhar tabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sungguh-sungguh kami Allah
menciptakan al-insan manusia dari sarip api yang berasal dari tanah. Kalau al-insan min sulalatin min tin. Dan dari sarip api yang berasal dari tanah itu, bagaimana dan Allah jadikan nutfah, waj'alna nutfatan fi qararin makin, yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh, qararin makin, tempat yang kokoh itu. Kita lupa barangkali atau tidak merasakan kejadian-kejadian itu, alam yang kita pernah meninggalkannya, yaitu alam akhir, ketika Allah jadikan kita, ciptakan kita dari saripati tanah dan jadi nutfah atau plasma nutfah atau air mani. Kemudian khalaqna nutfata 'alaqah, dan kami ciptakan atau kami jadikan nutfah itu kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah, sesuatu yang melekat di dalam rahim. Kemudian kita dijadikan segumpal daging. Masing-masing dalam penjelasan ulama itu diperkirakan 3 kali ya, sejak jadinya nutfah tadi, alaqah Rasulullah itu 3 kali 40 hari atau 100 hari. Dan ketika itulah kemudian Allah pernah tiupkan ruh pada diri kita setelah 40 hari di dalam kandungan ini. Dan selanjutnya kemudian ada di ayat lain itu summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian ketika Allah menyempurnakan kejadiannya, ketika aku menyempurnakan kejadian manusia ini, dan kemudian aku meniupkan ruh di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu ruhi atau ruh ciptaanku, ciptaan Allah. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan kemudian kami lengkapi atau kami sempurnakan, kami jadikan pendengaran, penglihatan dan hati ya. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Buru-buru bersyukur, mungkin kita juga lupa. Kalau saya tanya 100 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada nggak di muka bumi ini 100 tahun yang lalu? Ayo kita flashback, ini hitung 100 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, ada kita di muka bumi ini? Tetapi kemudian Allah sempurnakan ciptaannya itu, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kemudian Allah jadikan kita makhluk yang sempurna. Dialah sebaik-baik pencipta makhluk yang Dia ciptakan. Dan di situ jadilah manusia yang telah lahir di muka bumi dalam keadaan yang disebut dan fitrah ya, suci, karena dalam amanat yang pernah diemban oleh kita masing-masing ketika di alam kandungan adalah kita juga lupa barangkali kalau Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak belajar agama dan tidak belajar Al-Quran, kita lupa pada surat Al-A'raf ayat 172 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah
mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, keturunannya. Wa qad rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, dan kemudian aku mengambil kesaksian setiap diri mereka. Jadi kita pernah bersaksi, diambil kesaksian oleh pemilik ruh di dalam tubuh, di dalam raga kita. Apa itu? Alastu bi rabbikum. Inilah yang menjadi syahadat kita ketika di alam ruh, kesaksian kita. Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab pada saat itu, qalu bala syahidna, dan mereka menjawab, benar, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kenapa ini diceritakan? Antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kelak di hari kiamat ya kita ini Bani Adam, keturunan atau dzurriyyah dari Bani Adam ini di hari kiamat tidak kemudian menjadi orang-orang yang terus berkata sesungguhnya aku telah lalai dari kesaksian atau dari peristiwa itu. Dari untung kita diperingatkan, untung kita punya tuntunan dan percobaan. Coba bayangkan orang yang tidak pernah mendapat petunjuk itu, bagaimana menggali proses-proses diri manusia ketika di dalam rahim, tentang kelahirannya, tentang kesaksian yang pernah diucapkannya. Hadirin rahimakumullah. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kita butuh bertumbuh, berkembang di muka bumi. Kita berinteraksi dengan ayah ibu kita, dengan lingkungan kita perlu nutrisi yang semuanya Allah telah sediakan di muka bumi. Kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan hewan ternak, yang mana di dalam pelaksanaan ataupun prakteknya seringkali kita menubruk aturan agama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, kita sering langgar. Dan itulah kemudian yang menutup fitrah diri kita, bercak-bercak hitam di dalam dada kita, di dalam hati kita, kemudian semakin menebal. Dan itu yang menjadikan diri kita sering lalai, sering lupa kepada Allah. Kita lupa bahwa kita pernah diciptakannya. Kita lupa bahwa Allah pernah menciptakan kita. Dalam kelalaian itu maka kita pun menjadi lupa pada diri kita sendiri, sesuai janji Allah tadi. Maka dalam kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini, dan dari takdirah kita untuk senantiasa zikrullah, dialah Allah, zat yang pernah menciptakan kita, zat yang pernah menciptakan kita dari segaris air dan hina. Dialah kemudian yang menjadikan kita makhluk yang sempurna, makhluk yang dikaruniai kecerdasan, yang oleh para psikolog ataupun para peneliti saat ini terbuktikan bahwa kita ini mempunyai kecerdasan bukan hanya intelektual. Intelektual menjawab tentang apa yang saya pikirkan. Kemudian kecerdasan yang lebih dalam yang mempengaruhi kesuksesan seorang, kecerdasan emosional, yaitu ketika kita mampu menjawab apa yang saya rasakan. Tetapi ketika kita menjawab
sesungguhnya siapa saya. Yang lebih lanjut adalah untuk apa diciptakan dan kemana akan menuju. Maka nggak bisa dijawab dengan kecerdasan otak kiri kita atau intelektual. Otak kanan kita tidak bisa menjawab itu. Terbukti orang yang sukses tapi pun tidak bisa menemukan diri dan kebahagiaannya karena mereka masih tertutup atau tidak memiliki kecerdasan spiritual dan untuk menjawab pertanyaan besar. Dialah Allah, pemilik nama-nama yang indah. Dialah Allah, pemilik Asmaul Husna, yang dengan nama-namanya itu kita bermohon kepada Allah. Yang dengan nama-namanya itu Allah percikan tiupan ruh ilahi di dalam jiwa kita. Dalam kesempatan ini marilah kita mengingatnya sejenak dengan bersama-sama. Ini sudah diajari ya Ustaz, sudah hafal semua ya, karena di kantin saya tahu sudah ada training Asmaul Husna. Mari kita bersama-sama ya. Dan sebelumnya beristighfar dulu. Astagfirullah,
sebenarnya apa? Program yang diinstal pertama kali ya, ketika kita sebelum lahir dalam kandungan itu sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang mulia yang menjadi percikan ruh ilahi. Jadi kalau sekarang ini kita ketika sudah dewasa, tumbuh berkembang, kemudian sering memiliki sifat-sifat yang menjadi penyakit hati, sombong, ya, iri, dengki, merasa lemah, dan apa, hasad, ghibah dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang semuanya bertentangan atau tidak sesuai dengan misi penciptaan kita, di mana kita seharusnya memiliki dorongan nilai-nilai kebaikan dalam jiwa kita, yang mana setiap diri, setiap kita pada dasarnya memiliki ruh ini yang akan membawa kita mengingat dan menuju kepadanya, kepada Allah, kembali kepadanya, kembali merindukan sifat-sifat mulia itu, merindukan Asmaul Husna. Tapi ketika orang yang tersesat, maka mereka akan jauh tidak bisa menemukan itu. Yang terjadi adalah kesesatan, kekeringan jiwa, ketidakbahagiaan, dan akhirnya larinya malah ke narkoba, lari ke banyak kegiatan yang membawa mudarat, kemaksiatan. Bila dihindari, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram karena selalu mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Coba ketika kita pikir seperti tadi, mengingat Allah melalui asma-asma, tentram bukan hati kita, tenang bukan hati kita, bahagia, tentram, tenang, ya Bu ya, tenang ya Bu ya. Dan di ayat selanjutnya, kunci kebahagiaan itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Jadi tidak cukup kita zikrullah saja, mengingat Allah hati tentram, tetapi kemudian orang yang beriman itu yang ingat Allah tadi menyambungnya dengan wa amilus sholihati, ya, maka kebahagiaan bagi mereka dan sebaik-baik tempat kembali yaitu yang dipublikkan tadi, surga, husnul ma'ab, tuba lahum wa husnul ma'ab. Sampai jam berapa ini Ustaz? Kapan? Saya apa ya? Oleh karenanya, hadirin rahimahumullah, karena kasih sayang Allah, Dia tahu manusia ini tercipta dari tanah, yang tidak tahu adalah memang beliau kehendaki, beliau ciptakan ini ada potensi ruh di dalam diri kita yang senantiasa membawa kepada kerinduan kepada ilahi Rabbi kita. Tapi saripati tanah ini yang sifatnya bumi dan dunia ini selalu membawa kita kepada nafsu yang sering memalingkan kita dari Allah. Oleh karena itu di dalam jiwa kita Allah ilhamkan fujurah wa taqwaha, keburukan dan ketakwaan itu menjadi pilihan yang ada di dalam jiwa kita. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, maka beruntung bagi yang mensucikannya dan merugi bagi yang selalu mengotorinya. Mensucikan hati kita termasuk kita berpikir, bertasbih, memuji Allah, bagian dari mensucikan jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung.
Tetapi ketika kita sering melupakan Allah, meninggalkannya untuk tujuan-tujuan dunia, untuk ketidakpuasan diri kita, mengejar jabatan, mengejar harta, mengejar ketenaran, kepopuleran, ini yang akhirnya melalaikan dan orang tidak bisa menemukan kebahagiaan meskipun pada puncak karir dan kesuksesannya, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan besar tadi, siapa saya, untuk apa diciptakan, dan kemana akan menuju. Hadirin rahimahullah, saya mau sedikit melanjutkan pada teori kebutuhan manusia yang diciptakan oleh Maslow. Ya, kita ingat diagram Maslow yang mungkin pernah belajar di SMP, SMA juga ada. Bagaimana setiap orang dirumuskan di situ ada sebuah tangga hierarki, bahwa kebutuhan utama yang primer yang selalu menjadi prioritas itu disebut sebagai kebutuhan yang paling besar, ya, di bawah menjadi dasar atau fondasinya, yang disebut dengan physiological needs atau kebutuhan fisiologis, makan, minum, obat dan sebagainya, kalau sakit itu tentang fisiologis kita. Kemudian yang meningkat lagi, mereka akan memenuhi kebutuhan untuk keamanan atau safety needs. Mereka ingin rasa aman, baik dirinya, aman dari penyakit, aman dari gangguan lingkungan. Kedua kebutuhan ini menyita perhatian otak kiri kita, ada disebut intelektual tadi. Bagaimana orang kemudian selalu mengejar supaya besok saya harus aman makan, minum, ya, harus mencapai keamanan dan jangan sampai diganggu oleh lingkungan dan sebagainya. Ya. Kemudian tangga berikutnya di dalam piramida itu disebut sebagai love atau social needs, ya, kebutuhan sosial, kebutuhan berinteraksi, kebutuhan untuk menyayangi, disayangi, kebutuhan untuk mencintai, dicintai. Makanya kita berkumpul, kita sering bertemu, kita ada yang sering nongkrong-nongkrong. Kalau kita kan berkumpulnya di masjid, ya, ada yang berkumpulnya di kafe, ada yang berkumpulnya di diskotik, itu kebutuhan sosial. Ya, membahas pekerjaan, membahas rumah tangga, membahas anak dan sebagainya. Tangga berikutnya adalah esteem need, ya, atau kebutuhan untuk dihargai. Ini sudah mulai muncul ego. Jadi kalau sudah muncul gini, saya harus tahu soal saya, sampai yang menghargai saya. Nah gitu, kebutuhan untuk menghargai, kebutuhan untuk dihargai. Dan pada puncaknya yang tertinggi, kalau dibuka di piramida Maslow itu adalah self actualization atau aktualisasi diri. Itu yang sekarang tinggal pilihan dari manusia untuk memenuhi kebutuhannya tadi, termasuk bagaimana menjawab pertanyaan besar adalah menemukan jawaban sesungguhnya siapa saya, sesungguhnya untuk apa kita ini di bumi diciptakan. Mengaktualisasi diri tadi itu diserahkan kepada masing-masing. Apakah saya ini menjadi penguasa yang hebat? Apakah ini saya perlu menjadi pengusaha yang sukses? Apa saya ini harus menjadi ulama? Apa ini harus jadi? Nah, ketika kita berhenti pada jabatan-jabatan dan sebutan-sebutan pujian-pujian dunia tadi yang kita kejar dalam aktualisasi ini, belum bisa menjawab kebahagiaan seseorang. Ketika dia belum bisa menempatkan pertanyaan yang disebut dengan, ada yang menyebut grand why tadi. Ya, grand why adalah
sebuah pertanyaan besar untuk menjawab sesungguhnya siapa saya, untuk apa diciptakan, dan kemana akan menuju. Jadi ada ilmuwan yang membagi dalam piramida Maslow tadi itu tiga tahap untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan, itu dijawab dengan strong why. Katanya pertanyaan yang kuat. Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus terus berusaha? Karena saya harus bertahan bermakan. Ini strong why. Kita gak berhenti berusaha karena ada kekuatan dalam diri kita yang disebut dengan strong why. Berikutnya, kebutuhan untuk sosial dan love serta esteem itu dijawab dengan diri kita yang memiliki big why. Ya, pertanyaan atau mengapa yang big why? Ada alasan-alasan untuk dihargai, untuk mencintai, untuk berkontribusi. Ini big why. Tetapi ketika kita sudah bisa menjawab puncak pertanyaan yang disebut dengan grand why, maka seseorang itu akan menemukan, menjawab dirinya, serta sekaligus memiliki makna dan tujuan hidup. Makna dan tujuan hidup ini yang dijawab dengan pertanyaan grand why tadi. Siapa saya? Untuk apa diciptakan? Dan kemana akan menuju? Hadirin rahimakumullah. Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, Allah ajarkan, turunkan dan utus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kembali kepada kita terhadap fitrah penciptaan, kepada fitrah diri kita. Oleh karena itu saya ingin mengutip dari kesempatan ini hadis ketika Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah meriwayatkan suatu ketika berkumpul di sebuah majelis masjid, kemudian datang seorang laki-laki yang berbaju putih, rambutnya hitam kelam, kemudian datang tapi tidak ada tanda-tanda dia dari jauh, jalan jauh. Kemudian laki-laki ini di depan majelis duduk meletakkan lututnya bersentuhan dengan lutut baginda Rasul Muhammad SAW, meletakkan tangannya di pangkuan kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, kabarkan atau jelaskan kepadaku tentang Islam. Al-Islamu, ya Rasulullah menjawab oleh Rasulullah SAW, Al-Islamu an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sungguhnya Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat dan kemudian memberikan atau menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan pergi ke Baitullah jika dalam keadaan mampu. Dan itu kan yang kemudian kita kenal sebagai rumah arkanul Islam. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Shadaqta ya Rasulullah." Jadi laki-laki tadi bertanya sekaligus membenarkan jawaban Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, "Akhbirni anil iman." Rasulullah ditanya tentang iman oleh laki-laki tadi. Kalau Rasulullah SAW, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadari fi syarrihi wa fi bi khairihi wa syarrihi." Sesungguhnya iman itu adalah ketika engkau beriman, percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada nabi dan utusannya, kepada hari akhir, dan
dan kepada takdir baik maupun buruk. Pertanyaan dilanjutkan setelah laki-laki tersebut menjawab sodaqta ya Rasulullah. Kemudian akhirnya anil ihsan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika kau tidak mampu melihatnya maka yakin Allah melihat kita. Sodaqta ya Rasulullah. Ini hadis disebut sebagai induk atau ibunya hadis, karena hadis-hadis bentuknya adalah menjadi, kalau Al-Quran itu adalah Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran, maka di hadis kata ulama yang menjadi induknya hadis. Dan inilah software yang diinstal di dunia ini dalam kehidupan kita oleh Rasulullah SAW bagi pengikut atau umatnya yang mau menjalankan. Bagaimana itu kita memiliki panduan hidup, memiliki pedoman hidup dengan menjalankan 1 ihsan, 6 arkanul iman, dan 5 arkanul Islam. Bagaimana ihsan kita pada posisi tertinggi beribadah hanya melihat Allah, ya, tidak pakai syarat riya, pamer-pamer atau ingin dipuji, ingin diterima kasih dan sebagainya. Seolah-olah melihat Allah dan hanya ridho Allah yang kita tuju. Dan bagaimana keimanan kita membentengi diri kita, 6 rukun iman yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagaimana 5 rukun Islam menjadikan langkah-langkah menuju sukses dan bahagia kita di dunia maupun di akhirat. Seakan ada untuk menjawab semua permasalahan hidup. Bagaimana pertanyaan dari kita untuk tadi itu yang kita bagi menjadi 3 dimensi, ada strong way, big way, dan grand way. Bagaimana memenuhi tangga-tangga kebutuhan kita yang dasar, kemudian tangga berikutnya berkontribusi dan penghargaan, dan menjawab pertanyaan tertinggi untuk menemukan diri, menemukan makna dan tujuan hidup. Allah bekali kita dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yang kemudian softwarenya kita install dalam diri kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Maka keagungan kasih sayang Allah yang telah Dia berikan kepada kita ini betapa luar biasanya, sehingga kalau kita ini sampai kemudian tidak bisa menjawab tantangan, kemudian kita tidak bisa menemukan kebahagiaan, pasti kita keluar dari aturan hidup ataupun pedoman hidup yang telah Allah dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebagai bekal kita, mari khususnya bagi saudara-saudaraku di Kadin, kita ini punya potensi yang luar biasa. Potensi yang justru ibaratnya gunung es, maka ini tidak nampak di permukaan, tetapi justru nampak atau berada di dalam kedalaman laut yang terdalam, dan itu begitu besar ya. Kalau gunung es seperti piramida, cuma yang nampak
Jadi kekuatan spiritualitas kita yang justru menjadi kunci kesuksesan dan kebahagiaan ini, mari kita hidupkan, jadikan sebuah gerakan-gerakan tidak berhenti di masjid saja, tidak berhenti pada zikir kita saja, tetapi menjadi ikrar kita secara lisan setelah membenarkannya di dalam hati, dan juga menjadi perbuatan dan amal yang sehari-hari kita wujudkan kebaikan, mengikrarkan membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan dalam perbuatan atau amal soleh kita. Itulah tujuan bagaimana ajaran tentang iman dan Islam itu Rasulullah ajarkan. Dan itu luar biasa hadirin, ketika kita bisa menemukan itu, maka sungguh dahsyat kita ini menjadi insan-insan yang bukan hanya menjadi kekuatan dalam diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan dalam keluarga, menjadi kekuatan dari bangsa ini untuk bangkit, untuk maju, menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya. Ini sudah menjadi misi nasional. Kita pun menetapkan pembangunan sampai 2045 menjadi Indonesia yang didaya depannya. Dari siapa lagi kalau bukan dari kita untuk menjalankan hal itu. Kalau sekarang kita bisa baca dari apa yang sedang digaungkan sekarang atau sedang dikampanyekan oleh pemerintah sekarang, maka itu mengajak bangsanya, terutama yang di ASN, terutama yang menjadi UMR. Coba kita akhir-akhir ini akan melihat, karena tahun 2020 yang lalu bagian PNS mesti sudah sangat paham ini bahwa harus berakhlak. Berakhlak itu apa? Ya. Yang ASN sini jadi banyak berorientasi pelayanan. Ya. Terus, ayo yang ASN. Nilai-nilai akuntabel, nilai-nilai kompeten, ya. Hanya harmonis, L-nya loyal, A-nya katanya adaptif, K-nya kolaboratif, berakhlak, gitu. Itu nilai-nilai kenapa diciptakan. Pemerintah sudah menyadari bahwa karakter itu menjadi modal terbesar, terpenting untuk mencapai sebuah kemajuan dan kesuksesan. Ya. Dan ketika kita bicara karakter yang diinternalisasi di dalam diri bangsa ini, maka itu menjadikan sebuah bukti ketundukan hamba Allah kepada penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa pemilik Asmaul Husna? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ditiupkan ruh ciptaan Allah dengan nilai-nilai mulia yang tertanam dalam diri manusia? Allah yang menitipkan ruh itu pada diri kita. Kenapa tertutup? Karena dosa-dosa kita, maksiat kita. Bagaimana untuk mengingatkan? Ya kita sering mikir Asmaul Husna. Di kantor lupa, diingatkan dengan berakhlak. Ya. Karena sifat-sifat mulia, melayani, akuntabel itu kan jujur, bertanggung jawab, akuntabel. Kompeten itu kan ya kompeten, ya profesional, ya cakap, cerdas. Terus harmonis, ya kasih, sayang, ya semuanya nilai-nilai mulia yang setiap orang, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun suku bangsanya, apapun sukunya, gitu ya,
Di Indonesia ini dengan sedang disatukan oleh satu hati yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter tadi untuk menjadi pribadi-pribadi yang ihsan. Karena kalau sudah di kantor kan kita majmuk ya, ada yang beragama Islam, ada yang non-Muslim. Maka cukuplah yang tidak mengenal Asmaul Husna ini pikirnya atau menginternalisasikan dalam dirinya dengan nilai-nilai kebaikan berakhlak atau ASN, kalau BUMN akhlak, amanah namanya, amanah. Dan itu selaras dengan juga pribadi Rasulullah ya, yang juga amanah, pakonah, abdi, siddiq, selaras semua. Itu mari kita sambut dengan baik mereka yang di ASN, mereka yang di BUMN, masyarakat umum. Ayo kita internalisasi nilai-nilai mulia Asmaul Husna ini dalam gerakan seperti itu. Dan beruntung bagi kita yang umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW, kita sudah diajarkan 1400 tahun oleh beliau seperti itu. Dan kita sering pikirkan dan sekarang diamalkan sekaligus diamalkan untuk membawa kita ke surga dan dikaji menjadi lembaga yang akan mengrealisasikan nilai-nilai mulia ini Asmaul Husna dalam pikir Asmaul Husna ya. Tapi ini tadi sudah ya kita mulai dengan Asmaul Husna dan pengajian berikutnya bisa dimulai juga dengan Asmaul Husna. Yang saya dengar dari Ustaz Timur karena Ustaz Timur mau ini Ustaz mau ada metode belajar menghafal Asmaul Husna yang cepat ya. Nah, beberapa waktu lalu mungkin ibu bapak-bapak yang ada Probolinggo dan datang Pasuruan itu mengenalkan dengan metodenya itu. Ini luar biasa. Maksud tujuannya adalah bagaimana kita menjadi satu besar ya, terbaik, do the best dengan kisah kita, dan kita membentengi dengan keimanan kita yang arkanul iman, prinsip-prinsip yang membentengi diri kita. Saya kalau bicara iman itu mungkin perlu juga belajar menjadikannya sebuah gerakan. Nah, mungkin saya sedikit berbagi di sini bahwa kadang-kadang kita rukun iman yang 6 ini berhenti pada pembenaran dalam hati saja. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir Allah baik maupun buruk. Tetapi bagaimana kalau ditambahkan menjadi sebuah gerakan? Kalau kita sudah hati kita membenarkan itu, ikrar kita mengucapkan itu, lisan kita berikrarkan itu, maka mari kita lebih aktif untuk mengejawantahkan keimanan kita itu, menjadikan Allah tujuanku. Kalau ibu menulis silakan, Allah tujuanku, malaikat pencatat amalku, Nabi dan Rasul teladanku, kitab suci pedomanku, dari sekian cita-citaku. Ikhlas dan tawakal sikapku. Nah itu yang ibu menutup. Itu biasanya di SQ. Ya di rumah kebanyakan SQ memang mencoba bagaimana mengimplementasikan ajaran Rasulullah yang jangan sampai mandek kepada pengetahuan dan hati saja, atau bahkan cuma diucapkan di lisan tapi menjadi sebuah gerakan. Dan Asmaul Husna jadi gerakan utama. Ya ada berakhlak, ada pemerintah jadi berakhlak dan sebagainya itu. Ini bangsa ini kalau sudah menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhannya, karena man arafa nafsahu atau arafa rabbahu, siapa mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Itu kalimat hikmah dari Yahya bin Mu'ad Tawazi, ulama sufi yang hidup di tahun 830 Masehi. Bicara siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhan. Bangsa ini mudah-mudahan
bisa menemukan kembali jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah ketika masing-masing rumah tangga menemukan jati diri keluarganya, dan itu disusun oleh insan-insan di dalam keluarga yang telah mengetahui jati dirinya. Maka ketika kita sudah mencapai dan sinergi atau tadi itu software yang sudah diinstal sejak kita lahir, sejak kita di dalam kandungan, kemudian di dunia ini kita mempunyai iman Islam dan Ihsan, iman Islam dan Ihsan, ya. Dan kita bersama-sama bergerak menuju kejayaan umat dan bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkah Allah turunkan dari langit dan bumi, karena rakyatnya, karena diri-diri bangsanya adalah orang-orang yang beriman dan takwa. Kalau ada pulau aman wa atau latahna alaihim berkatin sama dua tak. Barang siapa penduduk negeri-negeri itu yang beriman dan bertakwa, maka akan meningkatkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan mereka itu berdusta. Fa'akhadna bima kanu yaksibun. Nah, disiksa mereka karena apa yang kita buat. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik pelajaran dan hikmah dari ajaran ini. Allah bukakan diri kebilangannya. Allah senantiasa membimbing kita, mengajarkan kita. Allah jadikan kita insan yang beriman dan bertakwa, insan yang bisa menjawab tentang siapa diri kita, apa ciptakan dan mana musuh. Dan mudah-mudahan Indonesia yang berlaku akan berwujud sama-sama, meskipun kita sudah tidak melihat lagi, tetapi anak keturunan kita yang akan merasakan kejayaan dan kejayaan kemudian bangsa ini. Kami akhiri dari Taufik Hidayah. Waalaikumsalam. Bangsa ini ya Allah, yang telah banyak melalaikan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, kami mohon memberkati majelis ini ya Allah, memberkati hikmah kami, memberkati sisa-sisa kami ya Allah, dan telah jika wafatkan kami, wafatkan kami Allah, Allahumma
arzuqna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qawlan wa maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut wa rahmatan alaina fi sakaratil maut wa najatan lana wa rahmatan wa rizqan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim ya Allah wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Insinyur Cipta Santosa yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi sebagai pengingat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini ya terima kasih kepada Dekan Putih yang telah memberikan fasilitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amal yang saleh. Dan kemudian terima kasih kepada yang sudah berdedikasi pagi hari ini, mudah-mudahan ditambah rezekinya, diluaskan rezekinya dan diberkahi usianya. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu